Aku rela menjadi TKW demi lunasi hutang suamiku, tapi dia malah selingkuh. Aku buat dia menyesal. Pagi itu, udara di kampung kecil pinggiran kota Semarang masih terasa sejuk. Kabut tipis menari di atas permukaan sawah yang baru saja diairi. Talita berdiri di depan rumah sederhana berdinding bata yang dicat krem pucat, memandangi jalan setapak yang basah oleh embun. Rumah itu bukanlah rumah mewah, bahkan bisa dibilang cukup sempit untuk keluarga. Tapi disitulah ia dan Noval membangun kehidupan bersama sejak mereka menikah 5 tahun lalu. Talita, seorang perempuan berusia 28 tahun, memiliki postur tubuh mungil, kulit sawo matang, dan mata bulat yang memancarkan keteguhan. Sejak kecil, ia dibesarkan oleh orang tua yang mengajarkan arti kerja keras. Ibunya seorang penjual sayur keliling, sementara ayahnya seorang buruh harian lepas. Talita tumbuh dengan kebiasaan bangun pagi, membantu pekerjaan rumah, dan terbiasa berhemat. Setelah menikah dengan Noval, kehidupannya tidak serta-merta menjadi lebih mudah. Noval, suaminya, berusia 30 tahun, berperawakan tinggi namun agak kurus, dengan wajah yang selalu tampak sedikit lelah. Dulu, saat mereka baru menikah, Noval bekerja sebagai teknisi bengkel motor. Penghasilannya pas-pasan, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, dalam 2 tahun terakhir, usahanya sering merugi akibat persaingan bengkel yang semakin ketat. Talita tidak pernah mengeluh. Ia percaya, setiap rumah tangga pasti punya fase sulit. Setiap malam ia menyiapkan makan malam sederhana, duduk berdua di ruang makan kecil sambil berbincang dengan Noval. Mereka sering membicarakan masa depan, seperti rencana memiliki anak, memperbaiki rumah, dan menabung untuk membeli sepeda motor baru. Namun, pagi ini suasananya sedikit berbeda. Talita berdiri di teras lebih lama dari biasanya. Ia menatap jalan yang sepi sambil memikirkan belanja hari ini. Uang belanja di tangannya tinggal beberapa lembar, dan ia tahu harus pandai mengatur agar cukup hingga akhir minggu. Di dalam rumah, Noval duduk di kursi ruang tamu, sibuk dengan ponselnya. Sesekali ia menghela napas panjang, seolah ada beban besar di pikirannya. Talita memperhatikannya dari dapur sambil menyiapkan teh hangat. "Mas, ini tehnya. Biar hangat badannya," ujar Talita sambil meletakkan cangkir di meja. "Terima kasih, Tea," jawab Noval. Suaranya terdengar datar. Ia menyesap teh itu pelan, lalu menatap kosong ke arah jendela. Talita duduk di depannya. "Mas, kenapa akhir-akhir ini sering melamun? Ada masalah di bengkel?" tanyanya lembut. Noval terdiam beberapa saat sebelum menjawab. "Iya, pelanggan makin sedikit. Biaya sewa bengkel bulan ini saja belum kebayar penuh." Talita mengangguk pelan. Ia tahu masalah ini bukan hal baru, tapi ia juga tahu suaminya pasti berusaha mencari solusi. "Kalau memang butuh tambahan, aku bisa bantu cari kerja lagi, Mas. Dulu aku pernah jadi kasir, siapa tahu ada lowongan," ucapnya dengan hati-hati. Namun Noval hanya tersenyum tipis. "Nggak usah, Tea. Nanti aku cari cara lain." Hari itu berlalu seperti biasa, meski Talita merasa ada sesuatu yang dipendam Noval. Malamnya, mereka makan bersama di ruang makan kecil. Lampu neon yang sedikit redup membuat suasana hangat meski sederhana. Talita bercerita tentang kabar tetangga, harga sayur di pasar yang naik, dan rencana untuk membersihkan gudang minggu depan. Sementara itu, di dalam hati Talita, ada semacam dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang lebih besar demi membantu keluarga mereka. Ia ingat cerita beberapa tetangga yang menjadi TKW dan berhasil mengubah nasib keluarganya. Meski pekerjaan itu berat dan harus jauh dari rumah, hasilnya cukup menjanjikan. Namun, ia belum berani mengutarakan hal itu pada Noval. Menjelang tidur, Talita duduk di tepi ranjang sambil menatap wajah Noval yang sudah terlelap. Lelaki itu tampak lelah. Bahkan saat tidur pun keningnya berkerut. Talita membetulkan selimutnya, lalu menarik napas panjang. "Kalau memang harus, aku rela melakukan apapun demi kita," batinnya. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Hari esok mungkin penuh tantangan, tapi di hati Talita,
Ada api kecil yang mulai menyala. Api yang akan membimbingnya pada jalan yang kelak mengubah seluruh hidupnya. Pagi di kampung itu selalu diawali oleh suara ayam jantan yang bersahut-sahutan. Sinar matahari mulai mengintip dari balik perbukitan, menghangatkan embun yang menggantung di dedaunan. Talita sudah bangun sejak adzan subuh. Ia menyapu halaman depan, menata sandal di teras, lalu mencuci piring bekas makan malam yang tertinggal. Kebiasaan itu sudah melekat sejak ia masih tinggal di rumah orang tuanya. Baginya, pekerjaan rumah bukan sekadar kewajiban, tapi juga bentuk menjaga kenyamanan keluarga. Sementara itu, Noval masih tertidur pulas di kamar. Talita melirik jam dinding, hampir pukul 6 pagi. Biasanya, di jam seperti ini Noval sudah bersiap ke bengkel. Talita mendekat, mengetuk pintu kamar pelan. "Mas, sudah jam 6, ucapnya lembut. Terdengar gumaman pelan dari balik pintu sebelum akhirnya Noval keluar dengan mata setengah terbuka. Rambutnya acak-acakan, kaos yang ia kenakan kusut. Talita menyodorkan handuk. "Mandilah dulu. Sarapan sudah siap," katanya. Di meja makan sederhana, Talita menyiapkan nasi, tempe goreng, sambal, dan sayur bening bayam. Menu itu sederhana, tapi ia berusaha membuatnya hangat dan nikmat. Sambil menunggu Noval mandi, ia duduk di kursi rotan yang sudah mulai berdecit bila diduduki. Pandangannya sesekali mengarah ke amplop kecil di atas lemari, amplop yang berisi tagihan listrik, air, dan cicilan sepeda motor. Saat Noval kembali dari kamar mandi, Talita tersenyum menyambut. "Mas, makan dulu, biar ada tenaga." Mereka makan bersama. Awalnya suasana terasa biasa saja, tapi Talita menyadari Noval makan lebih lambat dari biasanya. Gerakan sendoknya ragu-ragu, tatapannya kosong. "Kamu kepikiran lagi?" tanya Talita pelan. Noval hanya menghela napas, lalu mengangguk. "Pagi ini ada telepon dari pemilik ruko. Katanya, kalau sampai minggu depan sewa belum dibayar penuh, bengkel harus ditutup." Talita terdiam. Jantungnya sedikit berdegup lebih cepat. "Masih kurang berapa?" "2 juta, jawab Noval sambil menatap piringnya. Talita mencoba berpikir cepat. "Kalau aku kerja lagi?" Noval menatapnya sebentar. "Kerja di sini gajinya kecil, Tea. Paling cuma cukup buat makan harian. Kita butuh pemasukan besar dalam waktu singkat." Kalimat itu terus terngiang di telinga Talita sepanjang pagi. Ia menyapu ruang tamu, mencuci pakaian, dan menjemur baju sambil memikirkan berbagai kemungkinan. Ia tahu Noval benar. Pekerjaan di kampung memang tak banyak yang bergaji besar, apalagi bagi perempuan sepertinya yang hanya lulusan SMA. Sekitar pukul 10 pagi, Talita pergi ke pasar untuk belanja. Pasar tradisional itu ramai seperti biasa. Suara pedagang menawarkan dagangan bercampur dengan aroma rempah dan sayur segar. Talita berhenti di lapak Bu Sumi, penjual sayur langganannya. "Talita, kok mukanya murung? Lagi banyak pikiran?" tanya Bu Sumi sambil menimbang cabai. Talita tersenyum tipis. "Biasa, Bu. Urusan rumah tangga. Kalau butuh kerja, coba deh ikut program TKW ke luar negeri. Anak tetangga saya baru pulang dari Taiwan, bisa renovasi rumah dan beli motor," ujar Bu Sumi, seolah membaca pikirannya. Talita terdiam. Kata-kata itu membuat pikirannya semakin berputar. Ia memang pernah mendengar cerita sukses para TKW, tapi juga mendengar kisah sulitnya hidup di negeri orang. Meski begitu, iming-iming penghasilan besar sulit diabaikan. Sepulang dari pasar, Talita kembali ke rumah dan menemukan Noval sedang duduk di teras, merokok sambil menatap jalan. "Kamu nggak ke bengkel?" tanya Talita. "Sepi. Lagi nggak ada motor yang masuk," jawab Noval singkat. Talita duduk di sebelahnya. Mereka berdua terdiam cukup lama. Hanya suara burung dan sesekali motor lewat yang terdengar. Dalam hati, Talita merasa situasi ini seperti jalan buntu. Tapi di sisi lain, ia mulai merasakan dorongan untuk mengambil langkah yang belum pernah ia pikirkan serius sebelumnya. Siang itu, Talita memberanikan diri bertanya, "Mas, kalau aku keluar negeri kerja, kamu setuju nggak?" Noval menoleh cepat.
Kok tiba-tiba ngomong begitu? Aku cuma mikir, gajinya kan besar. Bisa buat bayar hutang dan modal usaha lagi. Jelas Talita hati-hati. Noval menghela napas panjang. Aku nggak mau kamu jauh-jauh. Lagian kerja di luar negeri itu berat. Thea, nggak semua orang berhasil. Tapi, kalau kita nggak ambil langkah besar, hutang nggak akan lunas, balas Talita lirih. Pembicaraan itu terhenti di situ. Noval tak memberikan jawaban pasti, dan Talita memilih tak memaksa. Namun, malamnya, saat ia terbaring di ranjang, pikirannya terus memutar percakapan tadi. Ia mulai membayangkan dirinya berada di negara asing, bekerja keras demi keluarganya. Ada rasa takut, tapi juga ada semangat yang tumbuh. Keesokan harinya, Talita bertemu dengan Rika, tetangga yang baru saja pulang dari Hong Kong setelah 2 tahun menjadi TKW. Rika bercerita panjang lebar tentang pengalamannya, tentang majikan yang baik, gaji yang cukup besar, dan perjuangan menahan rindu pada keluarga. Mungkin berat di awal, Thea, tapi kalau niatmu kuat, kamu pasti bisa, kata Rika sambil menatapnya penuh keyakinan. Sepulang dari rumah Rika, langkah Talita terasa lebih mantap. Ia tahu ini bukan keputusan yang bisa diambil terburu-buru, tapi benih keinginan itu sudah tertanam kuat. Ia hanya perlu mencari waktu yang tepat untuk benar-benar membicarakannya dengan Noval, dan memastikan suaminya mengerti bahwa ini bukan sekadar pilihan, tapi mungkin satu-satunya jalan keluar. Di luar sana, matahari mulai tenggelam, meninggalkan langit dengan semburat oranye yang indah. Talita berdiri di teras, menatap cahaya senja sambil merasakan detak jantungnya yang sedikit lebih cepat. Perjalanan panjangnya baru akan dimulai. Hari-hari berikutnya setelah keputusan besar itu terasa seperti memasuki dunia baru bagi Talita. Pagi-pagi ia sudah bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan sarapan untuk Noval, memastikan rumah rapi, dan mencatat segala keperluan yang mungkin dibutuhkan selama ia nanti tidak ada. Ada rasa aneh setiap kali ia menatap sudut-sudut rumah, seolah sedang berpamitan diam-diam pada setiap perabot, setiap jendela, bahkan aroma ruangan yang selama ini menjadi saksi kehidupannya. Di meja makan, Noval duduk sambil memainkan sendok. Ia menatap Talita dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kamu yakin dengan keputusan ini, Tal?" tanya Noval pelan, suaranya setengah ragu. Talita menoleh sambil tersenyum tipis. "Kalau aku nggak yakin, aku nggak akan ambil langkah ini. Hutang itu nggak akan lunas kalau kita cuma berharap ada keajaiban. Aku mau kita punya masa depan yang nggak dibayang-bayangi penagih utang." Ucapan itu membuat Noval terdiam. Ada bagian dari dirinya yang merasa bersyukur Talita mau berkorban sebesar itu. Tapi ada juga rasa canggung, karena seharusnya dialah yang bekerja keras untuk keluarganya, bukan malah membiarkan istrinya merantau jauh. Siang harinya, Talita mulai mencari informasi soal prosedur menjadi TKW. Ia menghubungi agen resmi yang direkomendasikan oleh tetangga. Telepon pertama berlangsung cukup lama. Ia menanyakan syarat, gaji, biaya administrasi, dan kontrak kerja. Di ujung telepon, suara perempuan dari agen itu terdengar ramah, memberi gambaran bahwa semuanya akan diurus asalkan Talita menyiapkan dokumen-dokumen penting. Namun proses itu tidak semudah yang dibayangkan. Talita harus mengurus KTP, KK, paspor, sampai pelatihan bahasa dan keterampilan rumah tangga yang menjadi syarat sebelum keberangkatan. Setiap sore ia pulang dengan tas berisi map berwarna biru, penuh fotokopi dokumen dan formulir. Suatu malam, setelah makan malam, Talita menunjukkan jadwal pelatihan yang diberikan agen. "Ini jadwalnya, Val. 3 bulan pelatihan, lalu berangkat. Kalau lancar, dalam 4 bulan aku sudah bisa kirim gaji pertama." Noval hanya mengangguk. Matanya menatap lembar kertas itu tapi pikirannya entah kemana. "Ya, semoga aja lancar." Talita merasakan sesuatu dari nada suara suaminya. Bukan semangat, tapi lebih seperti keterpaksaan. Meski begitu, ia memilih untuk tidak memperpanjang. Baginya, fokus utama saat ini adalah memastikan semua proses berjalan mulus. Pelatihan dimulai pada minggu berikutnya. Setiap hari Talita bangun pukul 5, menyiapkan sarapan untuk Noval, lalu berangkat ke pusat pelatihan.
Di sana, ia bertemu puluhan calon TKW lain dengan latar belakang berbeda-beda. Ada yang janda, ada yang baru menikah, ada juga yang masih muda tapi terpaksa bekerja ke luar negeri karena orang tua sakit. Cerita mereka membuat Talitha sadar bahwa perjuangan ini bukan hanya miliknya seorang. Instruktur pelatihan cukup tegas. Mereka melatih para calon pekerja dengan jadwal padat. Pagi belajar bahasa, siang belajar tata cara membersihkan rumah, sore belajar merawat anak atau orang tua lanjut usia. Kadang-kadang, Talitha pulang dengan punggung pegal dan telapak tangan memerah karena latihan mencuci atau mengepel. Tapi setiap rasa lelah itu ia ubah menjadi tekad. Ia membayangkan setiap keringat yang jatuh adalah langkah kecil menuju kebebasan dari hutang. Setiap kali pulang, ia berharap menemukan Noval di rumah untuk sekadar makan malam bersama. Namun seringkali rumah sepi. Noval bilang ia lembur, atau keluar bersama teman. Talitha berusaha percaya, meski di hatinya mulai muncul rasa sepi yang perlahan membesar. Suatu malam, saat ia baru sampai rumah, Talitha mendapati Noval tertidur di sofa dengan televisi menyala. Di meja, ada sisa mie instan yang setengah kering. Talitha menghela napas, membereskan meja, lalu menutupi tubuh suaminya dengan selimut tipis. "Sebentar lagi aku nggak ada di sini, Val. Semoga kamu bisa jaga diri," gumamnya pelan. Minggu-minggu berlalu, dan pelatihan berjalan lancar. Talitha semakin mahir berbahasa sederhana yang diajarkan. Mulai terbiasa dengan ritme kerja yang padat. Dari agen, kabar baik datang. Dokumen Talitha sudah hampir lengkap. Hanya tinggal menunggu jadwal keberangkatan. Malam itu, ia dan Noval duduk di teras. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. "Kalau nanti aku udah di sana, jangan sungkan kabarin kalau ada yang kamu butuhin," kata Talitha. Noval mengangguk. "Kamu hati-hati di sana. Jangan terlalu capek. Ingat kesehatan." Talitha tersenyum kecil. "Aku justru takut kamu yang gak jaga diri di sini." Kalimat itu diucapkan setengah bercanda, tapi entah mengapa Noval terlihat agak salah tingkah. Di dalam hati, Talitha berdoa semoga segala hal yang ia tinggalkan tetap aman. Ia ingin pergi dengan hati tenang, tanpa rasa curiga atau cemas berlebihan. Namun, hidup seringkali menyimpan rahasia yang baru akan terbuka pada waktunya. Di titik ini, Talitha hanya tahu satu hal, perjalanan barunya akan segera dimulai, dan ia harus kuat untuk menghadapi apapun yang menanti di negeri orang. Hari keberangkatan Talitha semakin dekat. Di kalender yang tergantung di dinding ruang tamu, ia menandai setiap hari yang berlalu dengan spidol merah. Setiap garis merah itu seperti langkah kaki yang membawanya menjauh dari rumah, dari Noval, dan dari kehidupan yang sudah ia kenal bertahun-tahun. Pagi itu, Talitha duduk di meja makan sambil memeriksa daftar barang yang akan dibawanya. Ada pakaian, perlengkapan mandi, dokumen penting, dan sedikit oleh-oleh untuk keluarga yang akan menampungnya di negara tujuan. Semua ia tata dengan rapi dalam koper berwarna biru muda yang baru dibelinya di pasar minggu lalu. Sambil merapikan, matanya sesekali menatap ke arah pintu kamar, berharap Noval keluar untuk sekadar mengajaknya sarapan bersama. Namun, suara pintu itu tidak terdengar. Noval masih tertidur. Meski matahari sudah meninggi, Talitha tidak membangunkannya. Ia memilih membiarkan, sambil bertanya-tanya dalam hati apakah rasa berat yang ia simpan ini hanya ada di dirinya saja, atau Noval juga merasakannya. Siang harinya, Talitha ke pusat pelatihan untuk mengambil sertifikat kelulusan. Semua calon TKW berkumpul di aula, sebagian bercanda sambil berfoto, sebagian lagi dia memeluk map masing-masing dengan tatapan penuh arti. Salah satu teman dekat Talitha di pelatihan, Rina, menghampiri. "Kamu berangkat kapan, Tal?" tanyanya sambil duduk di sebelah. "Mungkin 2 minggu lagi. Katanya masih nunggu tiket dan surat dari majikan," jawab Talitha. Rina tersenyum getir. "Aku juga." Rasanya campur aduk. "Ya? Senang. Tapi sedih juga ninggalin keluarga." Talitha mengangguk. "Iya. Apalagi kalau mikir, kita nggak tahu akan pulang dalam keadaan gimana nanti." Percakapan itu membuat Talitha semakin menyadari bahwa pekerjaan ini bukan sekadar soal gaji besar,
tapi juga pertaruhan perasaan, waktu, bahkan hubungan yang mereka tinggalkan di rumah. Malam itu, Talita memutuskan memasak lebih banyak dari biasanya. Ia membuat ayam kecap kesukaan Noval, sambil berharap momen itu bisa menjadi kenangan hangat sebelum ia pergi. Namun ketika makanan sudah tersaji, Noval pulang terlambat. Pintu baru terbuka hampir pukul 11 malam, dan aroma asap rokok menempel pada bajunya. "Kamu belum tidur?" tanya Noval sedikit terkejut melihat Talita masih di meja makan. "Aku nunggu kamu makan. Aku masak ayam kecap, favorit kamu." Noval tersenyum tipis, tapi matanya lelah. "Maaf, Tal. Aku udah makan di luar tadi. Ada urusan sama teman." Talita hanya mengangguk, meski di dadanya terasa sesak. Ia merapikan piring tanpa berkata apa-apa lagi. Ketika ia masuk kamar, Noval sudah berbaring membelakangi. Talita menatap punggung suaminya lama sekali sebelum akhirnya memejamkan mata. Dalam keheningan, pikirannya berputar tentang jarak yang entah sejak kapan mulai terbentuk di antara mereka. Beberapa hari kemudian, Talita menghabiskan waktu untuk berpamitan ke tetangga. Ia membawa kue kecil dan bercerita singkat tentang rencananya. Semua memberikan doa, tapi juga menitipkan pesan yang hampir sama. Jaga diri baik-baik di sana. Sore itu, ia duduk di bangku kayu depan rumah, menatap langit yang mulai memerah. Noval datang menghampiri dengan 2 gelas teh hangat. Mereka duduk berdampingan, namun percakapan tidak mengalir seperti biasanya. "Kamu pasti sibuk nanti," kata Noval akhirnya. "Aku takut kita jarang komunikasi." Talita tersenyum samar. "Kalau kamu mau, kita pasti bisa atur waktu. Tapi kamu juga harus mau cerita sama aku, meskipun cuma hal-hal kecil." Noval tidak langsung menjawab, hanya mengangguk pelan. Talita tahu, kalimat itu sebenarnya lebih ditujukan untuk dirinya sendiri. Sebuah pengingat bahwa hubungan tidak hanya bertahan karena jarak yang dekat, tapi juga karena keinginan kedua belah pihak untuk tetap terhubung. Seminggu menjelang keberangkatan, Talita mulai merapikan rumah dan membuat catatan kecil untuk Noval. Jadwal membayar listrik, cara membersihkan filter AC, bahkan daftar belanja sederhana. Semua ia tulis rapi di kertas yang ia tempel di pintu kulkas. Suatu malam, saat ia tengah menulis catatan itu, ponsel Noval yang tergeletak di meja bergetar. Talita tidak berniat membaca, tapi layar ponsel yang menyala menampilkan nama kontak, Nia Bunga Sakura, dan pesan singkat. "Kapan ketemu lagi? Kangen." Talita membeku. Ia memandangi layar itu beberapa detik. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu tidak bijak menyimpulkan apa-apa hanya dari satu pesan. Tapi benih rasa curiga mulai tumbuh. Dengan tangan sedikit gemetar, ia memutuskan tidak membuka ponsel itu, hanya menutup layar dan menghela napas panjang. Malam itu, Talita tidur dengan pikiran bercabang. Di satu sisi, ia ingin percaya sepenuhnya pada Noval. Di sisi lain, bayangan pesan itu terus menghantui, membuatnya bertanya-tanya apakah rumah yang ia tinggalkan nanti akan tetap sama seperti saat ia pergi. Di luar jendela, hujan mulai turun. Dan di dalam hatinya, Talita merasakan seperti ada musim yang berubah. Sunyi, dingin, dan penuh tanda tanya. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Talita bangun lebih awal, bahkan sebelum azan subuh berkumandang. Di luar jendela, langit masih gelap. Tapi ia sudah mulai mempersiapkan sarapan sederhana. Nasi hangat, tumis buncis, dan telur dadar. Ia ingin memastikan Noval berangkat kerja dengan perut terisi. Saat wajan mulai mengeluarkan aroma harum, Talita melirik ke arah kamar. Pintu masih tertutup rapat. Biasanya Noval sudah bangun dan sibuk mencari kemeja. Tapi pagi itu ia belum terdengar bergerak. Talita berpikir, mungkin suaminya kelelahan. Ia memilih tidak membangunkan. Namun, ketika jarum jam sudah menunjukkan pukul 6:30, Noval baru keluar. Langkahnya pelan dan wajahnya pucat. "Kamu nggak enak badan?" tanya Talita sambil menuang teh hangat. "Nggak, cuma kurang tidur," jawabnya singkat. Talita menatapnya dalam diam. Ada sesuatu di raut wajah Noval yang terasa asing. Bukan hanya lelah, tapi juga seperti menyembunyikan sesuatu.
Ia menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Hari itu, setelah Noval pergi, Talita memutuskan untuk membersihkan lemari pakaian mereka. Ia memisahkan baju-baju yang jarang dipakai untuk disumbangkan ke tetangga yang membutuhkan. Saat memindahkan tumpukan ke meja milik Noval, sebuah kertas kecil jatuh ke lantai. Talita memungutnya. Itu adalah struk pembayaran dari sebuah kafe di pusat kota, tertanggal 3 hari lalu, pukul 9 malam. Yang membuatnya terdiam lama adalah tulisan tangan di bagian belakang struk. "Terima kasih sudah nemenin. Sampai ketemu lagi." Diakhiri dengan gambar hati kecil. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi struk itu lama sekali. Rasanya ingin bertanya langsung pada Noval, tapi ia juga takut mendengar jawaban yang tidak ingin ia dengar. Akhirnya, ia melipat kertas itu dan menyimpannya di laci meja rias, seolah ingin menyimpannya sebagai pengingat bahwa mungkin ia perlu lebih berhati-hati menjaga hatinya sendiri. Menjelang sore, Talita pergi ke rumah orang tuanya untuk berpamitan. Ibunya menyambut dengan pelukan hangat, sedangkan ayahnya hanya tersenyum sambil menepuk bahunya. Mereka membicarakan banyak hal, tentang pekerjaan, tentang kehidupan di luar negeri, dan tentang rencana pulang di masa depan. "Yang penting kamu selalu ingat untuk kabar-kabarin kami," pesan ibunya sambil menyelipkan sebuah tas kecil berisi obat-obatan. "Di sana cuacanya beda. Jangan sampai sakit." Talita mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. "Iya, Bu. Aku janji." Namun, di sela percakapan hangat itu, pikirannya kembali melayang pada struk kafe yang ia temukan tadi siang. Hatinya terasa berat, tapi ia memilih tidak menceritakannya pada siapapun. Malamnya, Talita dan Noval makan malam bersama. Talita sengaja membuat suasana lebih santai, mengajak Noval bercerita tentang hari-harinya. "Tadi di kantor ada kerjaan apa?" tanya Talita sambil menyendokkan sayur. "Biasa aja, nggak banyak, paling rapat sebentar," jawab Noval sambil menunduk menatap piringnya. Talita memperhatikan gerak-gerik suaminya. Ia tahu Noval bukan tipe yang banyak bicara, tapi biasanya ia mau bercerita jika ditanya. Kini, setiap jawabannya terasa seperti tembok yang membatasi. "Kalau nanti aku udah di sana, kamu mau aku titipin apa?" Talita mencoba mengubah topik. Noval tersenyum singkat. "Titip doamu aja. Biar aku di sini nggak kesepian." Jawaban itu terdengar manis, tapi entah kenapa bagi Talita terasa seperti sesuatu yang dipaksakan. Beberapa hari kemudian, jadwal keberangkatan resmi Talita keluar. Tiket dan semua dokumen sudah lengkap. Hari itu juga ia mulai membagi waktunya untuk mengunjungi kerabat yang tinggal agak jauh. Saat pulang dari salah satu kunjungan, Talita menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara seorang perempuan terdengar di seberang. "Maaf, ini Talita, istrinya Noval." Talita terkejut. "Iya, betul. Ini siapa?" Perempuan itu terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Oh, maaf, salah sambung." Lalu sambungan terputus. Sepanjang perjalanan pulang, Talita merasa telepon itu bukan sekadar salah sambung. Nada suara perempuan itu terdengar gugup, seperti seseorang yang baru saja sadar melakukan kesalahan. Di rumah malam itu, Noval terlihat lebih gelisah. Ia beberapa kali keluar masuk kamar sambil memeriksa ponselnya. Talita berusaha tetap tenang, tidak menunjukkan bahwa ia memperhatikan semua itu. Ia hanya mengamati dari balik bukunya, mencatat setiap perubahan kecil yang mulai muncul di sikap suaminya. Talita tahu, ia tidak bisa menghentikan waktu. Hari keberangkatannya sudah semakin dekat, dan apapun yang belum terjawab akan terbawa bersamanya. Yang ia tidak tahu adalah, apakah ketika ia kembali nanti, rumah ini akan tetap sama seperti yang ia tinggalkan, atau sudah menjadi tempat yang asing. Hari-hari terasa berjalan lebih cepat. Kalender di dinding seperti dengan sengaja menghapus tanggal demi tanggal, membawa Talita semakin dekat pada hari keberangkatan. Pagi itu, Talita duduk di meja makan sambil memandangi secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Noval berangkat lebih awal dari biasanya, dengan alasan ada rapat penting di kantor. Tidak ada yang aneh di permukaan, tapi entah kenapa Talita merasa sesuatu di dalam dirinya sedang bergetar,
Seperti ada isyarat halus yang membuatnya gelisah tanpa alasan jelas. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan merapikan rumah. Saat membersihkan meja kerja Noval, pandangannya tertuju pada sebuah map coklat di sudut meja. Talita jarang membuka barang-barang kerja suaminya. Tapi kali ini jemarinya bergerak sendiri. Ia menarik map itu, membukanya perlahan. Di dalamnya hanya ada beberapa kertas kerja dan brosur sebuah tempat makan. Brosur itu sederhana, menampilkan foto-foto menu dan alamat kafe kecil di pusat kota. Talita mengenali logo kafe tersebut, sama seperti yang tertera di struk yang ia temukan beberapa hari lalu. Dadanya berdesir. Brosur itu baru, belum pernah ia lihat sebelumnya. Ada noda lipstik samar di sudut kertas, seperti bekas seseorang yang tanpa sengaja menyentuhnya. Talita menutup map itu dengan cepat, lalu menyimpannya kembali di tempat semula. Sore harinya, Talita menerima pesan dari salah satu sahabat lamanya, Ratih, yang mengajaknya bertemu sebelum ia berangkat. Mereka memilih kafe kecil di dekat terminal. Ratih banyak bercerita tentang pekerjaannya, keluarganya, dan rencana liburan. Talita berusaha mengikuti obrolan, tapi pikirannya terus kembali ke brosur itu. Ketika Ratih pergi ke kasir untuk membayar, Talita iseng membuka ponselnya dan mencari nama kafe yang ada di brosur. Foto-foto yang muncul di layar membuat hatinya berdegup lebih cepat. Di salah satu unggahan media sosial kafe itu, ada foto suasana malam minggu, lampu kuning temaram, meja kayu, dan di sudut foto terlihat siluet seorang pria yang sangat mirip Noval, duduk bersama seorang perempuan berambut panjang. Foto itu buram, diambil dari kejauhan, tapi Talita mengenali jaket yang dikenakan pria itu. Jaket berwarna abu tua, yang pernah ia belikan untuk Noval 2 tahun lalu. Malamnya, Talita memutuskan untuk menguji reaksi suaminya. Saat makan malam, ia berkata santai, "Tadi aku lewat pusat kota. Ada kafe lucu banget di pojok jalan. Lampunya cantik. Kamu pernah ke sana nggak?" Noval berhenti mengunyah sejenak. Nggak pernah. Emang ada kafe baru ya di situ?" Talita tersenyum tipis. "Iya, kayaknya baru buka. Banyak pasangan nongkrong di sana." "Ya, mungkin rame karena baru buka," jawab Noval sambil mengalihkan pandangan ke piringnya. Talita tidak menanggapi. Ia hanya mengamati perubahan kecil di wajah suaminya. Gerak mata yang menghindar, senyum tipis yang tidak sampai ke mata, dan cara ia buru-buru mengganti topik. Semua itu, bagi Talita, terasa seperti petunjuk yang tidak bisa diabaikan. 2 hari kemudian, Noval pulang larut malam. Saat masuk rumah, ia berusaha berjalan pelan, seakan tidak ingin membangunkan Talita. Tapi Talita memang belum tidur. Ia duduk di ruang tamu, lampu redup menyala. "Kok belum tidur?" tanya Noval, terkejut melihatnya. "Nungguin kamu," jawab Talita tenang. "Kamu dari mana?" "Dari kantor. Ada lembur." "Lembur sampai hampir jam 12 malam?" Talita bertanya dengan nada lembut, bukan menuduh, tapi cukup untuk membuat Noval terdiam sejenak. Noval menghela napas. "Iya, proyek lagi banyak." "Kamu kenapa sih kayak interogasi?" "Aku cuma tanya. Wajar kan kalau istri pengen tahu suaminya di mana?" Noval tidak menjawab. Ia hanya melepas jaket, lalu langsung menuju kamar mandi. Saat ia meninggalkan ruangan, Talita melihat ujung brosur kafe itu keluar dari saku jaketnya. Ia menatapnya lama, sebelum memalingkan pandangan. Malam itu, saat Talita berbaring, suara telepon dari beberapa hari lalu kembali terngiang di kepalanya. Suara perempuan itu terdengar begitu dekat, begitu nyata, hingga Talita sulit meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. Hatinya seperti diikat sesuatu yang tak terlihat, perasaan antara ingin tahu dan takut tahu. Ia sadar, waktu menuju keberangkatan semakin sempit. Jika ia tidak menemukan jawaban sekarang, ia mungkin akan membawanya jauh ke negeri orang, membiarkannya menjadi duri yang tak pernah tercabut. Namun Talita juga tahu, kebenaran bukan selalu sesuatu yang siap kita dengar. Hari itu, udara sore terasa lembab meski hujan belum turun. Talita duduk di teras rumahnya, memandangi jalanan kecil di depan yang mulai lengang.
Sesekali suara anak-anak tetangga bermain terdengar samar, bercampur dengan dengungan jauh motor yang lewat. Di pangkuannya, sebuah muk berisi teh yang sudah dingin sejak setengah jam lalu. Ia tak benar-benar minum, hanya memegangnya agar tangannya tetap sibuk, seolah muk itu menjadi pegangan supaya pikirannya tak hanyut kemana-mana. Sejak beberapa hari terakhir, pikirannya terus diganggu rasa gelisah. Ia mulai merasakan jarak yang semakin melebar antara dirinya dan Noval. Dulu, sepulang kerja, Noval akan langsung mencari Talitha, bertanya tentang kabarnya, dan bercerita hal-hal kecil yang ia alami di tempat kerja. Sekarang, obrolan itu semakin jarang. Kadang Noval pulang larut malam dengan alasan lembur. Kadang ia mengatakan harus menemui klien. Semua terdengar masuk akal, tapi entah mengapa, hati Talitha menolak begitu saja. Hari ini, Talitha memutuskan untuk mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu, menuduh tanpa bukti hanya akan memperburuk keadaan. Tapi diam saja membuat rasa curiga itu semakin mencekik. Pagi tadi, Talitha sengaja bertanya pada Noval tentang rencana pulang malam ini. Noval menjawab singkat, "Mungkin agak larut, Tal. Ada revisi laporan di kantor." Nada suaranya datar, tidak seperti biasanya yang selalu diselingi senyum atau gurauan. Talitha hanya mengangguk, meski dalam hati ia sudah memutuskan sesuatu. Ia akan mencari tahu kebenarannya sendiri. Seusai asyar, Talitha bersiap. Ia memilih mengenakan jaket tipis dan celana jeans sederhana, cukup untuk menyamarkan penampilannya tapi tetap nyaman. Ia tidak ingin terlihat terlalu mencolok jika nanti benar-benar membuntuti Noval. Rambutnya diikat ke belakang, wajahnya tidak dirias, dan ia membawa tas kecil berisi ponsel, dompet, serta sebuah buku catatan kecil yang biasa ia gunakan untuk menulis rencana belanja. Kini siap dipakai mencatat apapun yang mungkin ia temukan. Sekitar pukul 5 sore, Talitha berdiri di dekat jendela ruang tamu. Ia tahu, biasanya pada jam itu Noval akan meninggalkan kantor jika tidak ada rapat. Ia sudah mengatur strategi. Ia akan menuju ke area dekat kantornya dengan menggunakan ojek online, lalu menunggu di kafe kecil seberang gedung. Dari sana, ia bisa melihat siapa saja yang keluar dan kemana mereka pergi. Langkah itu ia ambil bukan karena ingin memata-matai secara membabi buta, tetapi lebih kepada mencoba memastikan, apakah perasaan was-was ini hanyalah kekhawatiran tanpa dasar atau memang ada hal yang disembunyikan Noval. Sekitar pukul 5:10, Talitha sudah duduk di kafe yang ia pilih. Tempatnya strategis, menghadap langsung ke pintu keluar parkiran kantor Noval. Ia memesan segelas jus jeruk, agar tidak terlihat seperti hanya menunggu seseorang. Matanya sesekali menatap pintu keluar sambil berpura-pura membaca menu. Detik demi detik terasa lambat, dan suara denting sendok dari meja-meja sekitar justru membuat pikirannya semakin tegang. Hampir setengah jam menunggu, ia melihat sosok yang ia kenal sangat baik keluar dari gedung itu. Noval. Ia mengenakan kemeja biru yang tadi pagi juga ia pakai, tapi kini lengan kemejanya dilipat hingga siku. Langkahnya cepat, wajahnya tampak tenang, namun bukan itu yang membuat dada Talitha terasa sesak. Di sebelahnya, berjalan seorang perempuan berambut sebahu, mengenakan blus putih dan rok hitam. Mereka berbicara sambil tersenyum. Jarak tubuhnya terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja biasa. Talitha menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya kolega. Namun, saat melihat Noval membukakan pintu mobil untuk perempuan itu, lalu masuk ke kursi kemudi dan melajukan kendaraan tanpa sedikit pun menoleh ke belakang, hatinya mulai dipenuhi campuran rasa kecewa dan penasaran. Tanpa berpikir panjang, Talitha berdiri, membayar minumannya, lalu memesan ojek online lagi. Ia meminta driver mengikuti mobil tersebut dari jarak yang cukup aman. Perjalanan itu berlangsung sekitar 20 menit, melewati jalan-jalan ramai yang mulai diselimuti lampu-lampu toko dan lalu lintas jam pulang kerja. Mobil Noval akhirnya berhenti di depan sebuah restoran yang cukup mewah di pusat kota. Talitha memperhatikan dari kejauhan. Noval keluar lebih dulu, kemudian menunggu perempuan itu turun. Mereka berjalan berdampingan masuk ke restoran. Sekali lagi tanpa terlihat terburu-buru, Talitha menghela napas dalam-dalam. Pikirannya berusaha mencari alasan logis. Mungkin ini makan malam bisnis.
Mungkin ada proyek penting yang dibicarakan. Tapi jika itu benar, mengapa ia tidak pernah sekalipun mendengar Noval menyebut nama perempuan itu? Ia tidak berani masuk ke restoran, takut ketahuan. Sebagai gantinya, ia berdiri di seberang jalan, berpura-pura menelepon sambil memperhatikan gerak-gerik mereka. Dari balik kaca besar, ia melihat keduanya duduk di meja pojok. Noval menunduk, berbicara dengan intens, sesekali tersenyum. Perempuan itu juga tertawa pelan, menutupi mulutnya dengan tangan, lalu memandang Noval dengan tatapan yang terlalu hangat untuk sekadar rekan. Waktu berjalan lambat. Talita hanya berdiri, merasakan hujan rintik mulai turun, membasahi ujung rambut dan jaketnya. Ia tahu ia tidak akan mendapatkan semua jawaban malam ini, tapi apa yang ia lihat cukup untuk membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Noval. Dan itu bukan hal kecil. Sekitar pukul 8 malam, Noval dan perempuan itu keluar. Mereka terlihat bercakap-cakap sebentar di depan restoran sebelum akhirnya naik ke mobil lagi. Talita kembali memanggil ojek untuk mengikuti dari jarak jauh. Kali ini, perjalanan berakhir di sebuah apartemen yang cukup elit. Mobil Noval masuk ke basement, dan Talita hanya bisa melihat dari luar. Ia tidak tahu apakah Noval tinggal di sana malam ini, atau sekadar mengantar. Angin malam menusuk kulitnya ketika ia memutuskan untuk pulang. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Ia tidak ingin gegabah, tetapi perasaan bahwa ia telah berkorban begitu banyak demi keluarga ini, bahkan rela menjadi TKW demi melunasi hutang suaminya, kini terasa seperti diabaikan begitu saja. Sesampainya di rumah, Talita mengganti pakaian, lalu duduk lama di tepi ranjang. Ia menatap dinding kosong, mencoba menenangkan detak jantung yang masih cepat. Di meja rias, ada foto pernikahan mereka, tersenyum dengan latar bunga putih. Ia mengangkatnya perlahan, memandangi wajah mereka berdua, lalu meletakkannya kembali. Malam itu, Talita memutuskan satu hal. Ia tidak akan mengkonfrontasi Noval sekarang. Ia akan menunggu, mengumpulkan bukti lebih banyak, dan memastikan ia punya alasan kuat sebelum mengambil langkah besar. Di luar, hujan mulai turun lebih deras, menutupi suara dunia luar. Namun di dalam hati Talita, badai baru saja dimulai. Talita masih terdiam di kursinya. Angin malam yang masuk lewat jendela membuat tirai tipis di ruang tamu berayun perlahan, seakan mengusir keheningan yang menggantung di antara mereka. Di hadapannya, Noval duduk menunduk. Jemari tangannya berulang kali saling meremas. Entah karena gugup atau karena menahan rasa bersalah, Talita tidak bisa memastikan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Suara Noval pecah, lirih namun jelas. Talita memandangnya lekat-lekat. Mulailah dari awal. Semua. Aku nggak mau ada yang disembunyikan lagi, Val. Noval menghela napas panjang. Dadanya naik turun. Dia mulai bercerita tentang bagaimana dia mengenal Wanda, sekadar rekan kerja di awal, lalu perlahan menjadi seseorang yang sering ia hubungi di luar urusan kantor. Talita mendengarkan, tidak memotong, tapi matanya semakin basah seiring setiap detail yang diungkapkan. Jadi selama aku di luar negeri, kamu gak cuma mengandalkan uang kirimanku buat bayar hutang. Kamu juga mengandalkan dia. Suara Talita bergetar, tapi tatapannya tetap kokoh. Noval menunduk makin dalam. Aku salah, Tal. Aku tahu itu. Tapi waktu itu, aku ngerasa sendirian. Semua masalah menumpuk. Dia datang di saat aku lagi butuh teman bicara. Aku nggak sadar kalau semua jadi sejauh ini. Talita mengerja pelan, mencoba mengendalikan diri. Teman bicara? Val, kita ini suami istri. Kenapa bukan aku yang jadi teman bicaramu? Kenapa harus dia? Keheningan kembali merayap. Jam dinding di ruang tamu berdetak pelan, menghitung setiap detik yang terasa seperti menit. Noval membuka mulut, namun Talita mengangkat tangannya. Jangan jawab sekarang. Aku butuh waktu buat cerna ini semua. Aku capek. Talita bangkit, melangkah menuju kamar. Noval ingin menahan, tapi langkah Talita terlalu mantap. Begitu pintu kamar tertutup,
Talita bersandar pada daun pintu, napasnya tersengal. Dia menatap koper yang masih setengah terbuka di lantai, berisi pakaian yang bahkan belum sempat dia rapikan sejak pulang. Malam itu Talita tidak tidur nyenyak. Suara hujan yang mulai turun membasahi atap rumah seperti irama yang mengiringi pikirannya yang kusut. Di kepalanya, wajah Noval dan Wanda silih berganti muncul, bercampur dengan kenangan saat ia memutuskan berangkat menjadi TKW demi melunasi hutang-hutang yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Pagi harinya, aroma kopi menyambutnya ketika ia keluar kamar. Noval sedang duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang uapnya mengepul, tapi tak tersentuh. "Tal, kita bisa bicara sekarang." Suara Noval penuh harap. Talita menarik kursi dan duduk. "Bicara, tapi jangan ulangi alasan yang sama. Aku mau dengar rencanamu. Kalau kamu masih mau rumah tangga ini, kamu harus tunjukin keseriusanmu." Noval mengangguk cepat. Dia mulai memaparkan niatnya untuk memutus semua kontak dengan Wanda, bahkan pindah divisi di kantornya agar tidak lagi bekerja bersama. Dia juga berencana mencari pekerjaan tambahan untuk membantu Talita menutup sisa hutang yang belum lunas. Talita mendengar, tapi belum memberi jawaban. "Itu rencana yang bagus di mulut. Aku akan lihat aksimu. Dan selama itu, aku nggak mau dengar satupun kabar tentang Wanda lagi." Hari-hari berikutnya terasa aneh. Noval berusaha memperbaiki dirinya, tapi Talita masih menjaga jarak. Meski begitu, Talita mulai memperhatikan perubahan. Noval lebih sering di rumah, jarang memegang ponsel lama-lama, dan mulai membantu pekerjaan rumah yang dulu jarang ia sentuh. Namun, luka di hati Talita belum sepenuhnya sembuh. Malam-malamnya masih sering diwarnai mimpi buruk, dan pagi-pagi masih ada rasa perih ketika mengingat pengkhianatan itu. Tapi di sisi lain, ia tak bisa menutup mata pada usaha Noval. Suatu sore, ketika Talita sedang menjemur pakaian, tetangga sebelah, Bu Ratna, datang menghampiri. "Talita, aku lihat kamu sering pulang malam sekarang. Ada kerjaan tambahan, ya?" tanyanya. Talita tersenyum tipis. "Iya, Bu. Aku ambil shift tambahan di toko, biar cepat lunas hutang." Bu Ratna mengangguk sambil menatap Talita penuh arti. "Aku dengar kabar soal Noval dan..." Talita memotong cepat. "Bu Ratna, maaf, aku nggak mau ngomongin itu. Biar aku yang selesaikan urusan rumah tangga aku sendiri." Sepeninggal Bu Ratna, Talita duduk termenung di teras. Dia sadar, meski ia ingin melupakan, dunia di luar sana belum tentu berhenti membicarakannya. Malam itu, Talita menatap Noval yang sedang tertidur di sofa. Wajahnya terlihat lelah, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Talita merasa ada celah kecil di hatinya yang ingin mencoba memaafkan. Bukan karena melupakan, tapi karena ia tahu, terus memelihara luka hanya akan membuat hidupnya terhenti. Namun, perjalanan itu masih panjang. Talita tahu, untuk kembali sepenuhnya, Noval harus membuktikan lebih dari sekadar janji. Hari itu, udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Talita menatap halaman rumah yang masih basah sisa hujan semalam. Embun menempel di dedaunan, dan matahari yang baru terbit memantulkan cahaya keemasan yang membuat suasana sedikit menenangkan. Namun, hatinya masih penuh tanda tanya. Noval sudah bersiap berangkat kerja. Kemeja biru yang baru ia setrika semalam tampak rapi. Ia melirik Talita yang sedang menyapu teras. "Tal, nanti malam aku mungkin pulang agak larut. Ada rapat mendadak." Talita menoleh sekilas. Rapat mendadak atau alasan mendadak? Nada bicaranya datar, tanpa intonasi marah, tapi jelas menyimpan ujung tajam. Noval menelan ludah. "Rapat beneran, Tal. Aku nggak mau bikin kamu curiga lagi. Kalau kamu mau, aku bisa kirim foto rapatnya nanti." Talita tidak menjawab, hanya kembali menyapu. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ia tahu, kepercayaan yang retak tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata instan. Butuh waktu, dan bukti nyata. Siang harinya, Talita berangkat ke toko untuk shift siang. Toko pakaian tempatnya bekerja sedang ramai karena ada diskon besar-besaran. Di sela melayani pelanggan, Talita bertemu Dina,
salah satu rekan kerja yang dekat dengannya. "Tal, kamu kelihatan pucat. Masih kepikiran masalah itu, ya?" tanya Dina sambil melipat tumpukan baju. Talita tersenyum hambar. "Kalau kepikiran sih, iya. Tapi aku lagi berusaha nggak ngelihatin ke orang." Dina mengangguk. "Kamu kuat, Tal. Tapi hati-hati, ya. Orang kayak dia, kalau udah selingkuh sekali, biasanya..." "Din." Talita memotong pelan, tapi tegas. "Aku nggak mau dengerin kata biasanya. Karena hidup aku bukan statistik." Percakapan itu membuat Dina terdiam, lalu mengalihkan pembicaraan. Tapi kata-kata itu tetap tertinggal di kepala Talita sepanjang hari. Malamnya, Talita duduk di ruang tamu, menunggu Noval pulang. Jam menunjukkan pukul 22.15. Ia mulai resah, apalagi hujan turun cukup deras. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. "Halo?" Suara Talita terdengar hati-hati. "Talita?" Suara perempuan di seberang terdengar familiar. "Ini, Honda." Talita membeku. Tangannya menggenggam ponsel erat-erat. "Apa maumu?" "Aku cuma mau bilang, jangan terlalu percaya sama Noval. Dia masih..." Talita memutus panggilan sebelum kalimat itu selesai. Dadanya bergemuruh. Ia menatap pintu rumah, berharap Noval segera masuk agar ia bisa menanyakan langsung. Tak lama kemudian, Noval tiba, jaketnya basah kuyup, wajahnya lelah. "Maaf banget, Tal. Rapatnya molor gara-gara presentasi." Talita menatapnya tajam. "Tadi Wanda nelepon." Noval terdiam. Pandangannya langsung berubah waspada. "Apa? Dia bilang apa?" "Katanya aku nggak boleh terlalu percaya sama kamu." Noval menghela napas panjang, lalu mendekat. "Tal, aku sumpah, aku udah nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Mungkin dia sengaja nyari masalah biar kita ribut lagi." Talita memandangnya lama, mencoba membaca kejujuran di wajah itu. "Aku nggak mau hidupku diatur sama kata-kata orang. Tapi kalau ternyata kamu bohong lagi, Val, itu akan jadi kebohongan terakhir yang aku terima." Hening menguasai ruang tamu. Hujan di luar makin deras, dan di dalam rumah, dua hati masih berjuang mencari titik temu antara rasa sakit, keraguan, dan keinginan untuk bertahan. Pagi itu, langit berwarna abu-abu pucat. Udara dingin sisa hujan semalam masih terasa menusuk kulit. Talita terbangun lebih awal dari biasanya. Matanya sayu, tapi pikirannya penuh dengan potongan-potongan kejadian semalam. Suara Wanda di telepon, wajah Noval yang bersikeras meyakinkan dirinya, dan kalimat yang ia lontarkan tentang kebohongan terakhir. Ia duduk di tepi ranjang, menatap ponselnya. Jemarinya hampir saja menekan nomor Wanda yang semalam muncul di layar. Tapi ia mengurungkan niat. "Bukan sekarang," gumamnya pelan. Talita tahu, jika ia ingin mencari kebenaran, ia harus melakukannya dengan kepala dingin. Noval masih terlelap. Tubuhnya membelakangi Talita. Di sampingnya, ponsel Noval tergeletak di meja kecil. Talita sempat melirik, tapi lagi-lagi ia menahan diri. Ia ingin melawan rasa curiga, namun rasa itu seperti air yang merembes pelan, mengisi ruang hatinya tanpa bisa ia hentikan. Di tempat kerja, Talita berusaha bersikap normal. Ia melipat pakaian, menyapa pelanggan, bahkan sempat bercanda dengan Dina. Namun di sela-sela itu, pikirannya tetap mencari-cari cara untuk mengungkap kebenaran. Menjelang sore, ketika sedang beristirahat di ruang karyawan, Dina tiba-tiba berkata, "Tal, aku punya teman yang kerja di kantor tempat suamimu. Namanya Raka. Kalau mau, aku bisa coba tanya-tanya soal Noval." "Ya, secara nggak langsung." Talita menatap Dina lama. "Kamu yakin dia nggak akan gosip?" "Raka orangnya bisa dipercaya. Dia bukan tipe yang suka nyebar cerita." "Aku janji nggak nyebut nama kamu," jawab Dina meyakinkan. Talita menimbang sebentar, lalu mengangguk. "Oke, tapi hati-hati. Aku nggak mau masalah ini jadi bahan omongan orang." Sementara itu, di kantor Noval,
Suasana sedang tegang karena ada proyek besar yang deadline-nya semakin dekat. Noval sibuk dengan presentasi, tapi di sela pekerjaannya, ia menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Kau pikir Talita akan percaya selamanya?" Pesan itu membuatnya merinding. Ia menghapusnya cepat-cepat, tapi bayangan wajah Wanda muncul di kepalanya. Ia tahu Wanda belum selesai. Malamnya, Talita menunggu Dina memberi kabar. Tepat pukul 21.30, ponselnya bergetar. Pesan dari Dina masuk. "Tal, aku nggak tahu ini benar atau enggak, tapi kata Raka, Noval sering pergi makan siang sama seorang perempuan yang bukan rekan kantornya. Raka nggak tahu namanya, tapi katanya perempuan itu sering datang pakai mobil putih." Talita menarik napas panjang, matanya menerawang. Mobil putih. Ia ingat jelas, beberapa bulan lalu, ia pernah melihat mobil putih terparkir agak jauh dari rumahnya, dan saat itu Noval baru pulang dengan alasan habis dari meeting di luar kantor. Perasaan itu kembali menyeruak, campuran antara sakit hati, marah, dan rasa penasaran yang semakin menuntut jawaban. Keesokan paginya, Talita memutuskan untuk mengambil cuti. Ia punya rencana. Ia duduk di ruang tamu sambil memandangi jam dinding. Pukul 11 siang, ia mengambil jaket, membawa tas kecil, dan keluar rumah. Talita tak memberitahu Noval apa-apa. Di luar, Dina sudah menunggu dengan motornya. "Kamu yakin mau lakukan ini, Tal?" Talita mengangguk tegas. "Kalau bukan aku yang cari tahu, siapa lagi?" Dina membawa Talita ke sebuah kafe yang letaknya dekat kantor Noval. Dari jendela kaca lantai 2, mereka bisa melihat area parkir kantor dengan cukup jelas. Waktu berjalan lambat. Talita meminum kopinya tanpa rasa. Matanya tak lepas dari pintu keluar masuk kantor itu. Hingga akhirnya, sekitar pukul 12.20, ia melihat sosok yang sangat ia kenal, Noval, keluar bersama seorang perempuan berambut panjang, mengenakan blus putih. Perempuan itu berjalan di samping Noval sambil tertawa kecil. Mereka terlihat akrab. Dan yang paling membuat dada Talita terasa sesak, di parkiran, perempuan itu masuk ke mobil putih mengilap. Talita tidak bergerak. Ia hanya menatap pemandangan itu, mencoba memastikan matanya tidak salah melihat. Dina diam saja di sebelahnya, tak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Hujan gerimis mulai turun, memburamkan pandangan dari balik kaca. Tapi di mata Talita, semua justru semakin jelas. Talita menatap keluar jendela kafe itu lebih lama dari yang ia sadari. Hujan gerimis membentuk pola-pola acak di permukaan kaca, tapi di pikirannya, semuanya justru mengarah ke satu titik. Siapa perempuan itu, dan apa hubungannya dengan Noval? "Gak mau nyusul mereka?" bisik Dina pelan, seolah takut kalau suaranya terdengar oleh orang di meja lain. Talita menarik napas panjang. Jemarinya menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. "Aku mau. Tapi kita harus hati-hati. Aku nggak mau dia tahu kalau aku ngikutin." Begitu mobil putih itu keluar dari area parkir, Talita dan Dina segera turun dari kafe. Dina menyalakan motor, lalu mengikuti dari jarak cukup jauh. Talita sesekali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang memperhatikan mereka. Mobil itu melaju pelan di tengah lalu lintas yang agak padat. Wiper bergerak ritmis, membersihkan kaca depan dari titik-titik hujan. Talita memperhatikan lampu rem mobil itu setiap kali berhenti di lampu merah. Ada rasa getir di dadanya. Mobil itu menjadi simbol sesuatu yang selama ini ia ragukan, tapi sekarang mulai terbukti di depan mata. "Dia belok kiri," kata Dina, memperlambat motornya. Mereka mengikuti mobil itu sampai akhirnya berhenti di sebuah restoran yang cukup mewah. Talita menunduk, menutupi wajahnya dengan masker dan topi. Dari tempat mereka berdiri, ia bisa melihat Noval turun lebih dulu, lalu membukakan pintu untuk perempuan itu. Talita merasakan hatinya seperti diremas. Ia mengenal Noval sebagai suami yang jarang melakukan gestur seperti itu padanya, tapi untuk perempuan ini, ia melakukannya tanpa ragu. "Tal, kamu mau masuk?" tanya Dina. Matanya menatap penuh kekhawatiran. Talita menggeleng. "Belum. Aku mau lihat aja dulu." Dari luar, ia melihat mereka masuk restoran, duduk di meja dekat jendela.
Mereka berbicara dan tertawa. Talita tidak bisa mendengar percakapannya, tapi bahasa tubuh mereka sudah cukup untuk membuatnya mengerti. Dia kelihatan nyaman banget sama perempuan itu, ucap Dina lirih. Talita tidak menjawab. Pandangannya hanya terfokus pada dua orang itu. Kepalanya dipenuhi pertanyaan. Sejak kapan ini dimulai? Kenapa Noval tidak pernah jujur? Dan siapa sebenarnya perempuan itu? Setelah hampir 1 jam, Noval dan perempuan itu keluar. Mereka berjalan berdampingan menuju mobil. Hujan masih turun tipis. Talita melihat perempuan itu sempat memegang lengan Noval, lalu tertawa ketika Noval mengatakan sesuatu. Mereka kembali masuk ke mobil putih itu dan pergi. Talita menatap punggung kendaraan itu menjauh, lalu berbalik pada Dina. Aku harus tahu siapa dia, bukan cuma lihat dari jauh. Malamnya, Talita duduk di ruang tamu sendirian. Noval sudah pulang lebih dulu, dan anehnya, ia tidak menyebutkan sama sekali bahwa ia keluar makan siang tadi. Talita hanya menjawab singkat ketika ditanya kabarnya. Setelah Noval tidur, Talita membuka laptopnya. Ia mencoba mencari informasi dengan petunjuk yang ia punya. Mobil putih, model terbaru, plat nomor yang sempat ia lihat di parkiran. Ia mencatatnya di selembar kertas. Di kepalanya, rencana mulai terbentuk. Ia akan mencari tahu pemilik mobil itu, bahkan kalau perlu lewat jalur yang lebih rumit. Dina bersedia membantunya. Hari-hari berikutnya, Talita mulai mengatur waktunya. Ia pura-pura bekerja seperti biasa, tapi diam-diam mengumpulkan informasi. Ia bertanya pada orang-orang di sekitar kantor Noval, secara halus, seolah hanya basa-basi. Beberapa orang mengatakan mereka sering melihat perempuan itu menjemput Noval, tapi tidak tahu namanya. Hingga suatu sore, Dina membawa kabar. Tal, Raka bilang dia pernah lihat perempuan itu di lobi kantor. Katanya dia bukan pegawai, tapi pernah datang bawa dokumen untuk Noval. Bawa dokumen? Talita mengulang, alisnya mengerut. Jadi mereka punya urusan bisnis? Mungkin. Tapi Raka bilang, bahasa tubuh mereka bukan kayak orang yang cuma urusan kerja. Talita terdiam. Kata-kata itu membekas di pikirannya. Malam itu, ia memandang wajah Noval yang tertidur di sebelahnya. Ada rasa sayang yang masih tersisa, tapi rasa curiga mulai menutupi segalanya. Dalam hati, ia bertekad, di pertemuan berikutnya, ia tidak akan hanya mengamati dari jauh. Ia akan berada di sana. Pagi itu udara Jakarta terasa lembab. Hujan semalam belum benar-benar menguap, meninggalkan aroma tanah basah yang samar tercium dari sela-sela jendela apartemen Talita. Ia berdiri di depan cermin, memandangi wajahnya sendiri yang nyaris tak tersentuh make up. Matanya sembab, tapi bukan karena menangis semalam, lebih karena kurang tidur. Ia sudah memutuskan. Hari ini, ia akan menatap langsung mata perempuan itu. Sambil menyisir rambut, pikirannya memutar kembali semua momen 2 minggu terakhir. Ia dan Dina sudah mengikuti Noval 2 kali lagi. Polanya hampir sama. Siang hari di tengah minggu, perempuan itu muncul dengan mobil putihnya, menjemput Noval di depan kantor, lalu mereka pergi entah kemana, kadang ke restoran, kadang ke sebuah kafe kecil yang sepi di sudut kota. Talita sempat mencoba mencari tahu identitasnya lewat nomor plat mobil. Lewat bantuan Raka, teman Dina yang bekerja di bagian administrasi kendaraan, ia akhirnya mendapat nama, Aurelia Putri Mahendra. Nama itu terasa asing, tapi Talita tahu, rasa asing bisa jadi menipu. Tal, kamu yakin mau ketemu langsung? Tanya Dina pagi itu lewat telepon. Talita menarik napas panjang. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Aku nggak mau hidup dengan tanda tanya terus. Dina terdiam sejenak sebelum menjawab. Oke, aku ikut. Siang hari, Talita duduk di dalam mobil Dina, memandangi keluar jendela. Kantor Noval berdiri megah di kejauhan. Mereka sudah parkir agak jauh, cukup untuk mengawasi pintu keluar tanpa menarik perhatian. Tidak butuh waktu lama sampai mobil putih itu datang. Aurelia turun dari kursi pengemudi, mengenakan blazer krem yang membuatnya tampak profesional sekaligus elegan. Ia melangkah masuk ke lobi, lalu tak lama kemudian keluar bersama Noval.
Talita merasakan detak jantungnya semakin cepat. Dari jarak ini, ia bisa melihat betapa alami tawa Noval ketika Aurelia berkata sesuatu. Mereka berdua seperti memiliki dunia sendiri. Mobil itu melaju, dan seperti biasa, Dina mengikutinya. Kali ini, tujuan mereka adalah sebuah restoran hotel bintang 5 di pusat kota. Talita turun dari mobil begitu mereka masuk ke lobi hotel. Ia tidak lagi berniat mengintai dari luar. Kali ini, ia akan ada di ruangan yang sama. Di dalam restoran. Restoran itu luas, dengan pencahayaan hangat dan musik jazz pelan yang mengalun di latar. Talita berjalan pelan menuju meja di sudut yang memberi pandangan jelas ke arah meja tempat Noval dan Aurelia duduk. Pelayan datang menawarkan menu, tapi Talita hanya memesan teh hangat. Pandangannya tidak pernah benar-benar lepas dari mereka. Ia memperhatikan setiap gerakan, bagaimana Aurelia mencondongkan tubuh saat berbicara, bagaimana Noval menatapnya dengan tatapan yang dulu hanya ia berikan pada Talita. Hatinya panas. Tapi ia tidak ingin meledak di sini. Tidak sebelum ia tahu segalanya. Ketika Aurelia pergi ke toilet, Talita melihat kesempatan. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan cepat menuju Noval. Noval. Suaminya itu tersentak, jelas terkejut. Talita, kamu ngapain di sini? Talita menatap matanya tanpa berkedip. Pertanyaan itu harusnya aku yang ajukan. Noval menelan ludah, matanya melirik ke arah jalur menuju toilet, seolah khawatir Aurelia akan kembali. Tal, aku bisa jelasin. Talita menyandarkan kedua tangannya di meja. Jelasin? Di hotel? Berdua sama dia? Kamu pikir aku bodoh? Sebelum Noval sempat menjawab, Aurelia kembali. Perempuan itu terhenti beberapa langkah dari meja, memandang Talita dengan raut wajah terkejut sekaligus waspada. Ini, istrimu? Tanyanya pelan. Talita berbalik menatapnya. Kamu Aurelia, kan? Senang akhirnya kita ketemu. Nada suaranya datar, tapi dingin. Aurelia membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Noval bangkit dari kursinya, mencoba meredakan situasi. Tal, kita pulang dulu. Kita omongin baik-baik. Talita menatap keduanya bergantian. Enggak, Noval. Kita omongin di sini. Aku udah capek jadi penonton di pernikahan sendiri. Beberapa pengunjung mulai melirik ke arah mereka, merasakan ketegangan di meja itu. Aurelia menarik napas, lalu berkata, Talita, aku rasa kamu salah paham. Aku salah paham. Talita memotong. Aku udah lihat kalian 3 kali. Makan bareng, tertawa bareng, saling menatap seperti. Suaranya tercekat. Seperti aku nggak pernah ada. Noval memejamkan mata sejenak. Tal, tolong, Aurelia itu. Aku pengen denger dari dia. Talita menunjuk Aurelia. Kamu siapa buat suami aku? Hening sesaat. Aurelia akhirnya duduk kembali, menatap Talita dengan tatapan yang sulit dibaca. Aku, orang masa lalunya. Talita menahan napas. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Talita merasa waktu seakan berhenti. Orang masa lalu? Suaranya rendah tapi menusuk. Maksud kamu mantan pacar? Aurelia mengangguk perlahan. Ya, dan lebih dari itu. Talita menatapnya tajam. Lebih dari itu. Noval buru-buru memotong. Tal, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Talita menoleh cepat ke arah suaminya. Oh ya? Terus aku harus pikir apa? Noval, kamu diam-diam ketemu orang masa lalu. Kamu makan di tempat mewah dan sembunyiin semuanya dari aku. Aurelia terlihat gelisah. Tangannya meremas sendok di atas meja. Talita, aku datang bukan untuk merebut Noval darimu. Ada alasan kenapa kami bertemu lagi. Alasan? Talita mengangkat alis. Matanya berkilat. Kalau alasannya cuma reuni lama, kenapa harus sembunyi? Kenapa harus di hotel seperti ini? Noval menunduk. Karena ini, tentang sesuatu yang aku nggak bisa omongin di rumah. Sesuatu yang rumit. Talita terbahak sinis.
Rumit? Rumit buat kamu. Atau buat kamu dan dia? Aurelia menghela napas panjang, lalu menatap Talita lurus-lurus. Talita, aku dulu tunangannya Noval. Kami batal menikah beberapa bulan sebelum dia bertemu kamu. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Talita memejamkan mata, mencoba menahan gelombang emosi yang menyerbu. Dan aku baru tahu sekarang. Karena aku nggak mau masa lalu itu merusak pernikahan kita, Noval berkata cepat. Aku pikir itu udah selesai. Talita menggeleng, wajahnya merah. Tapi ternyata nggak selesai, kan? Kamu masih ketemu dia. Aurelia mengangkat tangan, mencoba menenangkan. Talita, dengar dulu. Aku datang karena ada urusan keluarga yang melibatkan Noval. Ayahku sedang sakit parah, dan dia ingin bertemu Noval sebelum meninggal. Talita menatapnya penuh curiga. Kenapa? Dia pikir Noval masih calon menantunya. Aurelia menelan ludah. Ayahku menganggap Noval seperti anak sendiri. Dia belum tahu kami batal menikah. Dan aku nggak punya hati untuk bilang. Suasana meja itu menjadi semakin berat. Talita ingin marah, ingin membentak. Tapi bagian dari dirinya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Campuran antara bingung, tersinggung, dan rasa ingin tahu. Kalau itu benar, Talita akhirnya berkata pelan. Kenapa kamu nggak datang dan jelasin langsung ke aku sejak awal? Aurelia terdiam. Noval pun hanya menunduk. Jawabannya jelas. Karena mereka berdua memilih untuk menyembunyikan ini, dan menyembunyikan berarti melukai kepercayaan. Talita bangkit dari kursi. Aku udah cukup. Kalian berdua silakan lanjut urusan kalian. Tapi jangan harap aku bisa pura-pura nggak tahu semua ini. Ia melangkah pergi, meninggalkan Noval dan Aurelia di meja itu. Namun langkahnya berhenti di pintu. Ada suara di kepalanya yang berkata bahwa cerita ini belum selesai. Bahwa di balik urusan keluarga itu, mungkin ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang bahkan Aurelia sendiri belum mengungkapkan. Talita menarik napas panjang. Hatinya belum siap. Tapi pikirannya tahu, ia harus menggali lebih jauh. Talita duduk di ruang tamu rumahnya malam itu. Lampu hanya menyala redup. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 11 malam. Tapi matanya enggan terpejam. Sejak meninggalkan Noval dan Aurelia di restoran siang tadi, kepalanya penuh dengan tanda tanya. Ia memegang ponselnya, membuka-buka layar seolah mencari jawaban di sana. Namun yang muncul hanya percakapan chat dengan Noval yang berhenti beberapa hari lalu. Tak ada pesan permintaan maaf. Tak ada penjelasan, hanya sunyi. Kalau memang urusan keluarga, kenapa mereka harus bertemu diam-diam di tempat seperti itu? Pikirnya. Perasaan campur aduk membuat dadanya sesak. Satu sisi ingin percaya, tapi sisi lainnya menolak mentah-mentah. Ia sadar, kalau terus duduk menunggu penjelasan, ia akan dimakan rasa curiga. Talita memutuskan untuk mengambil langkah sendiri. Ia meraih tas kecil dari rak, mengambil dompet, lalu mencari kunci motor. Tidak biasanya ia keluar malam-malam, tapi kali ini dorongan hatinya terlalu kuat. Tujuannya jelas, menemukan kebenaran. Beberapa menit kemudian, Talita sudah memacu motornya menyusuri jalanan yang mulai sepi. Udara malam menusuk kulit. Tapi ia tidak peduli. Tujuannya adalah sebuah rumah besar di daerah lama yang pernah ia dengar dari obrolan Noval. Rumah keluarga Aurelia. Rumah itu berada di ujung jalan perumahan elit yang sunyi. Pagar besi tinggi mengelilinginya. Lampu teras menyala temaram. Dari luar, tampak megah namun seperti menyimpan kesedihan. Talita menghentikan motor agak jauh, lalu berjalan perlahan. Ia melihat ada seorang pria parubaya duduk di pos jaga. Permisi, Pak. Sapa Talita dengan nada sopan. Penjaga itu menoleh. Iya, Mbak. Ada perlu? Saya, teman lama keluarga ini, Talita berkata pelan. Saya dengar kabar kalau Pak Arman, ayah Aurelia, sedang sakit. Benar ya, Pak? Wajah penjaga itu langsung berubah. Betul, Mbak. Beliau sakit keras. Sejak 2 minggu lalu kondisinya drop. Katanya dokter udah bilang, ya,
Tinggal nunggu waktu. Talita menelan ludah. Oh, jadi itu benar. Penjaga itu mengangguk. Tapi yang aneh, beberapa hari ini banyak orang yang datang diam-diam. Kayak rapat keluarga gitu. Saya nggak tahu urusan apa. Tapi bukan cuma soal sakitnya Pak Arman. Mereka kayak lagi bahas warisan atau masalah bisnis besar. Talita langsung teringat kata-kata Aurelia siang tadi. Kalau urusan ini cuma tentang permintaan terakhir ayahnya, kenapa ada pembahasan warisan? Ia pulang dengan pikiran semakin buntu. Namun sebelum sampai rumah, ia memutuskan berhenti di warung kopi kecil di pinggir jalan. Duduk sendirian di pojok, ia mengeluarkan buku catatan kecil dari tas. Ia menulis, Aurelia tunangan lama Noval. Ayah Aurelia sakit keras. Banyak tamu rahasia bahas warisan bisnis. Noval terlibat, kenapa? Pikirannya mulai menyusun kemungkinan. Apa mungkin Noval punya hubungan dengan bisnis keluarganya Aurelia di masa lalu? Sambil menulis, ia tidak sadar ada seseorang yang mengamatinya dari meja sebelah. Seorang pria berkemeja lusuh, wajahnya letih, tapi matanya tajam. Maaf, Mbak. Pria itu tiba-tiba berkata, Mbak lagi nyari tahu soal keluarga Arman. Talita menoleh cepat. Kenapa tanya begitu? Pria itu menghela napas. Karena saya dulu kerja sama beliau. Tapi saya keluar, setelah tahu terlalu banyak. Talita menatapnya lekat-lekat. Terlalu banyak? Maksudnya? Pria itu mendekat sedikit. Suaranya mengecil. Keluarga itu punya masalah besar. Utang di bisnis properti. Dan beberapa tahun lalu, suami Mbak terlibat di salah satu proyek yang bikin mereka rugi besar. Talita merasakan jantungnya berdegup kencang. Jadi, ini bukan cuma soal sakitnya Pak Arman. Pria itu menggeleng. Tidak, Mbak. Mereka lagi cari cara nutupin masalah lama itu. Dan saya rasa, suami Mbak tahu lebih banyak daripada yang dia mau akui. Malam itu Talita pulang dengan kepala yang jauh lebih berat daripada saat ia berangkat. Ia sadar, rahasia yang dipegang Noval bisa lebih besar daripada sekadar pertemuan dengan mantan tunangan. Dan kini, ia punya dua pilihan, menunggu Noval bicara, atau memaksa kebenaran keluar, meski itu berarti membuka luka lama yang mungkin ia tak sanggup menanggung. Pagi itu, Talita duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang hampir dingin. Wajahnya pucat, mata sembab karena tak tidur semalaman. Noval akhirnya pulang dini hari tanpa memberi penjelasan. Ia hanya bilang, nanti aku cerita. Lalu masuk kamar dan tertidur. Tapi pagi ini Talita memutuskan tidak akan menunggu lagi. Val, panggilnya pelan saat Noval keluar dari kamar. Masih mengenakan kaos kusut. Noval menatapnya sebentar. Lalu duduk di kursi seberang. Kamu mau tanya soal kemarin, kan? Talita menatap langsung ke matanya. Bukan cuma soal kemarin. Aku mau tahu semuanya. Tentang Aurelia, tentang ayahnya, dan tentang kamu. Noval menarik napas panjang, seakan mengumpulkan keberanian. Oke, aku akan cerita dari awal. Tapi setelah kamu dengar, aku nggak tahu kamu masih mau lihat aku atau nggak. Beberapa tahun lalu, sebelum menikah dengan Talita, Noval memang pernah bertunangan dengan Aurelia. Hubungan itu kandas karena Noval menolak terlibat dalam proyek properti besar yang dikelola keluarga Aurelia. Proyek itu ternyata punya skema keuangan yang berisiko tinggi. Namun yang tak pernah Talita tahu, adalah kenyataan bahwa Noval sempat meminjam sejumlah besar uang dari keluarga Aurelia untuk menyelamatkan usaha ayahnya yang bangkrut. Walau akhirnya ia berhasil melunasi sebagian, sisanya masih tertinggal sebagai utang moral yang membebani. Ketika ayah Aurelia jatuh sakit dan kondisi bisnis mereka memburuk, Aurelia mencari Noval lagi. Bukan untuk memintanya kembali sebagai pasangan, tapi untuk memintanya menjadi perantara dalam menjual sebuah properti keluarga yang sudah lama terkatung-katung. Aurelia percaya hanya Noval yang cukup mengenal investor yang bersedia membeli cepat. Aku tahu kamu pasti curiga, ucap Noval lirih. Tapi aku nggak pernah ada hubungan lagi sama Aurelia selain urusan itu. Aku cuma nggak mau masalah ini nyeret kamu. Talita menunduk.
Perasaan lega dan marah bercampur jadi satu. Kenapa nggak dari awal kamu cerita? Bukannya menutupi malah bikin aku mikir yang aneh-aneh. Noval mengangguk pelan. Karena aku takut. Takut kamu ninggalin aku kalau tahu masa laluku. Siang itu, Thalita akhirnya ikut Noval menemui Aurelia di rumah keluarganya. Pertemuan berlangsung hening di awal, lalu perlahan mencair saat semua kartu dibuka di meja. Aurelia menegaskan bahwa urusan mereka murni soal bisnis, dan setelah properti itu terjual, hubungan mereka akan benar-benar selesai. Beberapa minggu kemudian, properti itu berhasil dijual ke investor asing dengan bantuan jaringan Noval. Utang moral yang menahun akhirnya lunas. Aurelia bisa fokus merawat ayahnya di hari-hari terakhirnya tanpa tekanan finansial. Sementara Noval bisa menutup bab masa lalu yang selama ini ia hindari. Thalita, meski sempat terluka, memilih melihat kenyataan dari sisi lain. Ia menyadari bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang keberanian menghadapi masa lalu bersama-sama. Beberapa bulan kemudian, Thalita dan Noval duduk di teras rumah, sore yang tenang. Di meja ada 2 cangkir teh hangat. Kita udah lewat masa paling berat, kan? Tanya Thalita sambil tersenyum tipis. Noval menatapnya lama, lalu menggenggam tangannya. Iya, dan aku janji, gak akan ada lagi yang aku sembunyiin. Matahari mulai turun di ufuk barat, meninggalkan warna jingga yang hangat. Mereka tahu, perjalanan rumah tangga masih panjang. Akan ada badai lain di depan. Tapi kini mereka punya satu hal yang dulu sempat goyah, kepercayaan penuh. Dan itu, bagi mereka, adalah kemenangan yang sesungguhnya.